Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu pendekatan pembelajaran 2. Sebelumnya, kelompok 8 telah menjelaskan pendekatan pembelajaran 1. Sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok 9. Yang pertama, ada Marco Chandra Irawan dengan NPM akhir 189. Kemudian, ada Salwa Dayana dengan NPM akhir 190. Kemudian ada Bilal Ramdhani dengan NPM akhir 191. Berikutnya ada Muhammad Rivaldi dengan NPM akhir 194. Dan yang terakhir ada Muhammad Martan dengan NPM akhir 200. Nama saya Muhammad Rivaldi dengan NPM akhir 194 akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa akan berusaha untuk menggapainya. Dalam pengajaran kontekstual, memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu A. Mengaitkan. Mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti konstruktivisme. Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. B. Mengalami. Mengalami merupakan inti belajar kontekstual di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. C. Menerapkan. Siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. D. Kerjasama. Siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, siswa yang bekerja secara kelompok sering dapat mengatasi masalah yang kompleks dengan sedikit bantuan. Pengalaman kerjasama tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tapi konsisten dengan dunia nyata. E. Mentransfer. Guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Martan Fatasya Khairan dengan nomor PM 202101500200 kelas R2C ingin menyampaikan materi pendekatan konstruktivisme. Istilah pendekatan dapat dipahami sebagai suatu jalan, cara, atau kebiasaan yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pengajaran dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran atau materi pengajar itu, umum atau khusus. Ciri-cirinya melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, dan siswa-siswa lainnya. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengajarkan tugas yang sama. Misalnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan cara lain. Langkah-langkahnya yang pertama ada orientasi, merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memperhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik-topik materi pembelajaran. Yang kedua ada elikitasi, merupakan tahapan untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga ada rekonstruksi ide. Dalam tahapan ini, siswa melakukan klarifikasi ide-ide dengan cara mengonstruksikan ide-idenya dengan orang lain atau teman melalui diskusi. Berhadapan dengan ide-ide lain, seseorang dapat terangsang untuk mengkonstruksi gagasannya. Kalau tidak cocok, sebaliknya menjadi lebih yakin jika gagasannya cocok. Yang keempat, aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam suatu situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap
bahkan lebih rinci. Yang kelima ada review. Dalam fase ini memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, maka akan memunculkan kembali ide-ide pada diri siswa. Kelebihannya itu pertama memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri jawabannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun menggunakan pendekatan tradisional. Yang kedua, guru konstruktivis dituntut lebih kreatif dan dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Yang ketiga, siswa dan orang tua mungkin memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Bahwa suatu pembelajaran yang mengacu pada teori konservatisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Siswa lebih didorong untuk mengonstruksikan sendiri pengetahuan mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering digunakan atau digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum menjadi sesuatu yang khusus. Sedangkan pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menjadi keadaan umum. Pendekatan konsep. Konsep adalah klasifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Konsep merupakan suatu struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Ciri-ciri suatu konsep adalah konsep memiliki gejala-gejala tertentu, konsep diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung, konsep berbeda dalam isi dan luasnya, konsep yang diperoleh berguna untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman, resep yang benar membentuk pengertian. Yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Evaluasi mempelajari pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Ramdhani dengan MP Mahir 191. Di sini saya akan membawakan materi terakhir tentang pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat bisa disingkat juga dengan STM, merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, CBSA, inquiry dan discovery, serta pendekatan lingkungan, menurut Susilo 1999. Sains teknologi masyarakat bisa disebut juga dengan sains teknologi lingkungan dan masyarakat. Sains teknologi masyarakat merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Tujuan dari pendekatan
sains teknologi masyarakat ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Sekian itu saja dari saya, terima kasih.